Timnas Indonesia bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup F di bawah Irak pada babak sebelumnya. Pencapaian ini pada akhirnya membuat pasukan Shin Tae-yong menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, di fase ini Timnas Indonesia langsung dihadapkan dengan sejumlah lawan-lawan yang seringkali lolos ke putaran final Piala Dunia. Setelah undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 27 Juni 2024, lalu, Timnas Indonesia tergabung di grup C. Dalam petualangannya yang dimulai September 2024 mendatang, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Langkah Timnas Indonesia untuk memastikan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 dirasa cukup sulit mengingat harus mengeklaim posisi 2 teratas grup C. Cara paling mungkin yang bisa diraih Timnas Indonesia ialah finish di posisi keempat dengan mencuri poin dari Bahrain dan Cina yang levelnya tak jauh berbeda dari skuad Garuda. Akan tetapi, apabila Timnas Indonesia bisa menggapai hal itu, skuad Shin Tae-yong akan kembali bertanding di putaran keempat demi lolos ke Piala Dunia 2026. Tim nasional senior Jepang menganggap kalau Timnas Indonesia menjadi lawan terberat mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang, Masakuni Yamamoto seusai undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 28 Juni 2026, Timnas Indonesia bergabung di grup C. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Indonesia sendiri dalam drawing tersebut berada di pot 6 alias paling rendah. Secara ranking FIFA, Indonesia pun menjadi yang terendah di antara peserta grup C. Saat ini, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berada di posisi ke-134 ranking FIFA. Meski demikian, beberapa negara yang menjadi langganan tampil di Piala Dunia tidak mau meremehkan Indonesia. Mereka justru menghormati dan siap bermain maksimal saat menghadapi Garuda. Dua tim langganan Piala Dunia yang tidak memandang sebelah mata Timnas Indonesia, yaitu Australia dan Jepang. Kedua negara tersebut justru memuji perkembangan Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia sedang sangat berkembang. Beberapa prestasi berhasil diraih seperti lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Ada dua negara langganan Piala Dunia mulai mengakui kehebatan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menjadi runner-up grup F ronde kedua. Skuad Garuda duduk di peringkat kedua dengan mengoleksi 10 poin. Eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga mengungkapkan akan ada dua pemain naturalisasi baru. Meski tak gamblang menyebutkan nama Kevin Dix, namun Arya tak menampik dia menjadi salah satu pemain yang memiliki komunikasi intens dengan PSSI. Kevin Dix sempat ke Indonesia untuk berlibur di Bali. Namun pada kesempatan itu, Arya Sinulinga tidak bertemu dengan pemain keturunan Belanda Indonesia ini. Arya Sinulinga memang tak berani untuk berkomentar lebih jauh soal kedatangan pemain naturalisasi itu. Termasuk siapa pemain yang dimaksudkan oleh Arya yang akan menjalani proses naturalisasi demi Timnas Indonesia. Selain nama Kevin Dix, ada pula nama Ula Romeni yang dikaitkan erat dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan tampil di grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Jelang putaran ketiga ini, Timnas Indonesia kebanjiran kabar bahagia. Timnas Indonesia berada di pot 6 pada drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil drawing atau undian kemudian menempatkan Timnas Indonesia di grup C.
Menariknya, grup ini berisikan negara-negara kuat. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan akan bersaing dengan 5 negara lain seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Menurutnya Ben Griffiths, timnas Indonesia berada di grup yang cukup berat dan bakal sulit bagi skuad Garuda jika ingin finish di urutan 2 besar. Dia mengatakan Jepang dan Australia yang sudah langganan ke Piala Dunia, akan mengambil alih 2 peringkat teratas di papan klasemen nanti. Sedangkan Arab Saudi yang kekuatannya cukup bisa mengimbangi 2 negara di atas, diprediksi bakal finish di peringkat 3 atau 4. Dengan demikian, untuk bisa maju ke babak keempat timnas Indonesia harus bersaing dengan Bahrain dan Cina untuk berada di posisi 4 besar. Timnas Indonesia diprediksi bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi tersebut disampaikan salah satu pandit asing asal Amerika Serikat, Ben Griffiths. Garuda tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Pengundian fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 27 Juni 2024. Mantan pemain Jepang, Shinji Okazaki, dan legenda Iran, Mehdi Mahdavikia, menjadi pengundi bersama Chief Tournament Officer FIFA World Cup 2026, Manolo Zubria. Hasilnya, Indonesia menempati grup C bersama tim-tim kuat. Pertandingan di grup C diprediksi sengit dan penuh rintangan. Timnas Indonesia harus tampil maksimal di setiap laga untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terhindar melawan Korea Selatan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sesuai dengan harapan Shin Tae-yong. Sebab Shin Tae-yong sempat mengatakan akan menjadi hal berbahaya jika Indonesia satu grup dengan Korsel. Korsel pasti sangat tahu cara bermain skuad arahan Shin Tae-yong. Setidaknya di Korsel, banyak pemain yang mengetahui dengan baik kelebihan dan kekurangan saya, sehingga menurut saya mereka akan lebih baik dari tim lain. Begitu juga dengan Indonesia, kata Shin kepada media Korsel, Yonhap pertengahan bulan ini. Indonesia masuk grup neraka di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia, yang merumput di Belanda. Ia bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen. Soal kualitas di dalam lapangan, tak ada yang perlu diragukan dari sosok Mauro. Ia berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Sementara, soal kemauan membela timnas Indonesia, Mauro juga tak perlu lagi diragukan. Ia sudah memastikan siap untuk membela Merah Putih. Karir sepak bola Mauro dimulai ketika bergabung dengan AS Alkmaar pada 2019 silam. Tak lama, ia kemudian pindah ke tim muda AFC Amsterdam. Bersama AFC Amsterdam, Mauro menempuh tiap jenjang usia. Namun, semusim bermain di tim U18, ia meninggalkan AFC Amsterdam dan hengkang ke NEC Nijmegen U21. Saat berseragam NEC U21, Mauro kian matang. Ia merupakan salah satu andalan tim tersebut. Terbukti, sepanjang musim ini, ia bermain dalam 19 laga kompetisi U21. Timnas Indonesia mendapat alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan defisit striker yang ada di skuad mereka. Alternatif ini ada di sosok Mauro Zylstra. Sudah banyak pemain naturalisasi kini memperkuat timnas Indonesia dan mampu mengangkat performa timnas. Seperti Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Nathan Choe Aon, Jay Itzes, Ivar Jenner, Rafael Strupp, dan lain-lain. Nah, masih ada sejumlah pemain keturunan yang kini antre karena ingin membela timnas Indonesia. Salah satunya adalah Mauro Zylstra. Penyerang 19 tahun itu dikabarkan sangat antusias untuk segera membela timnas Indonesia yang saat ini ditangani Shin Tae-yong. Mauro Zylstra memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Sedangkan nenek dari pihak sang ayah lahir di Bandung, Jawa Barat. Mauro Zylstra dikenal sangat tajam sebagai striker. Data di Transfermarkt menyebutkan, Mauro Zylstra pernah membela NEC Nijmegen U21 pada musim 2023 hingga 2024. Ia sukses mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dalam 12 pertandingan saja pada musim lalu. Timnas Indonesia tidak perlu khawatir kekurangan stok pemain.
Selain pembinaan pemain muda yang semakin baik, ada banyak pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, terutama di Eropa. Dengan proses naturalisasi menjadi WNI, maka pemain berkelas pun bisa membela timnas merah putih. Jika ulah Romeni tidak ada kepastian, PSSI masih bisa mengalihkan bidikannya kepada pemain keturunan lain yang mentas di Eropa, yaitu David Jonathans. Jonathans punya profil mentereng karena saat ini tercatat sebagai pemain Bayern Munchen, klub raksasa di Jerman dan Eropa. Posisi aslinya adalah seorang winger kiri, tapi ia juga bisa beroperasi sebagai penyerang tengah dan winger kanan, sama seperti ulah Romeni. Karir sepak bolanya dimulai di Luxembourg dengan bermain untuk klub Swift Hesperange. Sampai saat usianya 16 tahun ia diboyong oleh Bayern Munchen pada Juli 2020. Tidak ada kabar positif soal naturalisasi pemain keturunan ulah Romeni. Di lain sisi ada David Jonathans yang juga merupakan pemain keturunan dengan profil mentereng. Belakangan kencang berembus kabar soal ulah Romeni dan Kevin Dix yang bakal dinaturalisasi, tapi pernyataan terbaru Erick Thohir bikin kondisi kian tak jelas. Ketua Umum PSSI itu menyebut tidak bisa mengonfirmasi kabar ini karena belum ada perjanjian hitam di atas putih antara PSSI dengan kedua pemain tersebut. Selain Jairo Riedewald, wonderkid milik Tottenham Hotspur ini juga menjadi pemain Liga Inggris yang hampir dinaturalisasi timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasi terhadap bintang muda Liga Inggris terpaksa menemui kebuntuan hingga sang pemain batal membela timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia masih terus mencari pemain keturunan di Eropa guna bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia lainnya di turnamen bergengsi. Apalagi, pelatih timnas Indonesia senior Shin Tae-yong tidak menampik kalau dirinya masih mengincar sejumlah pemain keturunan Eropa untuk memperkuat skuadnya. Bukan hanya Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia kelompok umur seperti Indra Syafri, Bima Sakti, hingga Nova Arianto juga tak ketinggalan memanfaatkan pemain keturunan. Keinginan para pelatih itu kemudian disambut positif oleh sejumlah pemain keturunan yang menyatakan kesiapannya apabila dipanggil timnas Indonesia. Salah satu pemain yang secara terbuka berkeinginan gabung ke timnas Indonesia ialah bintang Liga Inggris keturunan Belanda yaitu Jairo Riedewald. Pemain keturunan Mauro Sijustra siap dinaturalisasi. Striker yang kini membela Volendam U21 itu bisa menjadi solusi di lini serang timnas Indonesia. Mauro Sijustra belak-belakan tertarik untuk memakai kostum berlogo Garuda di dada. Sayangnya hingga detik ini PSSI belum memberikan penawaran resmi untuknya. Dia berharap kepada Fardi Bahdim selaku perwakilan PSSI di Belanda untuk segera memproses naturalisasi. Mauro Sijustra berjanji bakal berkontribusi apik untuk skuad Garuda arahan Shin Tae-yong. Statistiknya bukan kaleng-kaleng, dia berhasil mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 pertandingan. Angkat itu membuat Mauro Sijustra finish di posisi runner-up top skor. Ini menjadi catatan yang bagus buat timnas Indonesia yang masih kekurangan striker tajam. Ketua Umum, Ketum, PSSI, yakni Erick Thohir, angkat bicara mengenai perkembangan proses naturalisasi calon kiper timnas Indonesia, yakni Martin Paes. Kiper FC Dallas itu sejatinya sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Status itu didapatkannya usai mengucap sumpah setia di Kanwil Kemenkumham, Jakarta Timur, pada 30 April 2024 lalu. Sayangnya, ex-kiper FC Utrecht tersebut masih belum bisa membela timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan dirinya terganjal satu aturan perpindahan kewarganegaraan dalam aturan FIFA. Dalam aturan tersebut, pemain tidak boleh berpindah kewarganegaraan ketika dirinya sudah pernah membela timnas pertama saat berusia 22 tahun. Masalahnya, Paes pernah membela timnas U20 Belanda saat dirinya berusia 22 tahun pada 2020 lalu. Hal itulah yang saat ini tengah dibereskan oleh PSSI. Untuk bisa membela timnas Indonesia, Paes harus menjalani sidang pengadilan arbitrase olahraga terlebih dahulu. Pemain bola asal Belanda, Kevin Dix, bek tengah yang main di klub elit Denmark FC Copenhagen, diyakini jadi incaran PSSI untuk jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya. Statistiknya di lini pertahanan FC Copenhagen cukup ciamik, menunjukkan konsistensi bahkan ketajaman. Total 126 penampilan sudah dibuat Kevin Dix bersama Copenhagen, dengan mencatatkan 11 gol dan 16 assist. Sebagai seorang bek, tentu ini torehan yang cukup apik. Dix menunjukkan ketajaman meski dirinya merupakan pemain belakang.
Tidak hanya produktif, tetapi Dix juga dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Bukan cuma bek sentral, pemain berdarah Belanda, Indonesia ini juga fasih berperan sebagai bek kanan maupun bek kiri. Kedatangan pemain naturalisasi lagi diharapkan kian meningkatkan kekuatan timnas Indonesia yang telah berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mauro Sijustra mengklaim sempat masuk daftar penyerang yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Bahkan Mauro Sijustra mengaku sempat dikontak oleh seseorang terkait peluang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Aku pernah ada kontak, aku masuk list pemain striker yang mereka inginkan, jadi aku ada di list mereka dan mereka interest, ujar Mauro Sijustra dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha pada Sabtu, 22 Juni 2024. Namun penyerang berusia 19 tahun ini mengungkapkan belum ada pembicaraan secara resmi soal proses naturalisasi. Dia berharap, Fardi Bahdin yang menjadi jembatan pemain keturunan untuk dinaturalisasi selama ini bisa menghubungkannya dengan PSSI. Apalagi, Mauro Sijustra percaya diri dengan statistik yang ditunjukkannya musim lalu bersama NEC Nijmegen U21. Pada musim lalu, Mauro Sijustra mencetak 8 gol dan 1 assist untuk NEC Nijmegen U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda. Dengan catatan tersebut, Mauro Sijustra menjadi top skor nomor 2 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda musim lalu. Fardi bukan agenku secara resmi, tapi tentunya dia bisa bantu aku untuk menghubungkan juga dengan PSSI, katanya. Aku punya statistik yang bagus dan menjalani musim yang bagus. Aku pikir aku bisa bermain di sana kalau mereka undang aku. Aku pikir aku juga pemain yang menarik untuk dipantau, ucapnya. Selain itu, dia mengungkapkan PSSI tidak harus mengundangnya langsung ke Jakarta untuk membahas soal naturalisasi. PSSI, kata dia, bisa menyaksikan kemampuannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Mereka enggak harus langsung undang aku, mereka bisa nonton aku dulu kalau mereka mau dan aku sangat terbuka, ucapnya. Mauro Sijustra menyebut PSSI tidak perlu terburu-buru untuk menaturalisasinya. Pasalnya, semakin bertambahnya usia dan pengalaman bermain di level tinggi, maka kemampuannya pun akan semakin bertambah. Aku pikir akan lebih ideal lagi jika bermain untuk Indonesia karena sudah memiliki level sepak bola profesional senior, kita akan lihat ke depannya, ucapnya. Penyerang keturunan yang baru saja pindah ke FC Volendam U21 di Divisi 2 Liga Pemain Muda U21 Belanda, Mauro Sijustra mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Peningkatan performa skuad Garuda usai diperkuat banyak pemain keturunan menjadi sorotan publik Asia Tenggara. Sejumlah negara kini mulai diminta untuk mempertimbangkan penggunaan pemain keturunan, termasuk Vietnam. Pakar sepak bola asal Inggris, Steve Darby, menjadi salah satu tokoh yang mendukung hal tersebut. Menurutnya, Federasi Sepak Bola Vietnam harus mulai mencari pemain-pemain keturunan di seluruh dunia. Sepak bola Vietnam harus segera memulai pencarian pemain profesional keturunan Vietnam yang bermain di seluruh dunia. Barangkali, para pemain tersebut memiliki rasa patriotisme dan kebanggaan yang tak kalah dengan pemain kelahiran Vietnam. Oleh karena itu, saya sangat mendukung naturalisasi dan penggunaan pemain berdarah Vietnam, seperti memiliki orang tua atau kakek nenek yang berkewarganegaraan Vietnam. Sangat masuk akal bagi para pemain ini untuk mengenakan seragam tim nasional. Gunakan jejaring sosial sebagai alat yang berguna untuk mencari. Namun jika VFF ingin mengikuti jalur naturalisasi pemain keturunan Vietnam, mereka harus mulai mengerahkan jaringan pencarian profesional di tempat-tempat dengan komunitas besar Vietnam seperti Amerika Serikat, Australia, atau Eropa Timur. Ada banyak pemain berbakat, baik pria maupun wanita, yang bermain di negara-negara tersebut. VFF perlu secara aktif mengupayakan dan memperhatikan sumber daya manusia ini, kata Darby, dikutip dari dantri.com. Lebih lanjut, Darby menentang penggunaan pemain naturalisasi yang tidak memiliki garis keturunan Vietnam. Sebaliknya, saya menentang penggunaan pemain naturalisasi yang bukan berasal dari Vietnam. Ini hanya menciptakan pemain bayaran dan agen akan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan, ucapnya. Meski begitu, Darby tidak menampik adanya kesulitan dalam mencari pemain-pemain keturunan Vietnam. Ia mengatakan bahwa bagian tersulit adalah menemukan pemain keturunan yang ayahnya tidak berasal dari Vietnam. Pasalnya, orang-orang Eropa biasanya menggunakan nama belakang ayah mereka.
Bagian tersulitnya adalah menemukan pemain yang ayahnya bukan orang Vietnam, karena orang Eropa menggunakan nama belakang ayah mereka. Selain itu, jaringan pencarian pemain asing berbakat juga perlu ditingkatkan. Tidak hanya mengandalkan beberapa video yang diposting di YouTube atau pendapat agen pemain, lanjut Darby.